تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar serta seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim yang hendaknya menjadi landasan kita semua di dalam beramal salih dan di dalam meningkatkan amalan serta meningkatkan semangat guna menyambut akhir dari Ramadan ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-6 pada surah Al-Ankabut. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Barang siapa yang bermujahadah, sungguhnya dia bermujahadah untuk dirinya sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam semesta. Al-mujahadah itu artinya dia mengerahkan segala kemampuannya. Dia memberikan kekuatannya yang paling maksimal. Bermujahadah. Dan jihad itu disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim ada 13 tingkatan. Ringkasnya mencakup pada 4 hal. Yang pertama adalah mujahadah terhadap diri. Dia berjihad terhadap dirinya, bersungguh-sungguh pada dirinya sendiri. Karena telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu. Orang mujahid adalah siapa yang bermujahadah terhadap dirinya, berjihad melawan dirinya. Itu mujahadah terhadap diri, yang hendaknya diperhatikan terhadap jiwa. Dan mujahadah terhadap jiwa ini itu mencakup 4 hal. Yang pertama, mendidiknya untuk mempelajari ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, beramal dengan amalan salih. Kemudian yang ketiga, bersabar di dalam yang ketiga adalah berdakwah kepada Allah. Dan yang keempat, bersabar di atas seluruh hal tersebut. Kemudian bentuk yang kedua dari mujahadah adalah dia berjihad melawan syaitan. Karena syaitan ini adalah musuh yang terus mewarnainya, mengintainya, dan membayanginya dimanapun dia berada. Syaitan ini musuh yang tidak pernah lengah. Dia mengalir di tengah manusia, di pengaliran darahnya. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Syaitan itu berjalan di tengah manusia perjalanan darah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana misi umum dari syaitan itu adalah mengajak manusia supaya
menemaninya di dalam neraka. Itu sumpah iblis. Beberapa tempat di Al-Quran Al-Karim. Ini adalah hal yang hendaknya dipahami, selalu diperhatikan oleh seorang hamba. Oh, syaitan itu musuh. Itu dalam Al-Quran dikatakan, inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, selalulah kalian menjadikannya sebagai musuh. Mujahadah terhadap syaitan itu dengan dua hal. Karena syaitan itu menyerang dari arah syahwat dan menyerang dari arah syubhat. Dia menyesatkan manusia dari dorongan syahwat dan juga menyesatkan manusia dari arah kerancuan-kerancuan. Maka untuk menghadapi syaitan itu ada dua jihad di situ. Yang pertama adalah sabar di dalam menolak seluruh ajakan syaitan. Yang kedua, dia berbekal dengan ilmu syar'i sehingga memiliki keyakinan yang bisa menyirnakan semua syubhat. Dan ini yang disebutkan dalam sebuah ayat surah As-Sajdah, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami jadikan mereka orang-orang yang memberi hidayah dengan perkara kami, menjadi imam dengan perkara kami, karena kesabaran mereka dan mereka adalah orang yang yakin terhadap agama kami. Kemudian mujahadah jenis yang ketiga, mujahadah terhadap dosa, maksiat, munafikan. Orang-orang yang bermaksiat dan kaum munafikin. Dan yang keempat adalah mujahadah terhadap orang-orang kafir. Dengan menjelaskan kekafiran mereka, berlepas diri dari kekafiran tersebut. Mujahadah baik dengan lisan, dengan tangan maupun dengan fisik. Dan ini di dalam rinciannya yang terkait dengan masalah fisik, itu ada hubungannya dengan perang yang dipimpin oleh kepala negara. Sebab tidak ada jihad yang bermana peperangan secara fisik kecuali dipimpin oleh kepala negara. Iya. Maka ini semuanya bentuk mujahadah. Dan banyak sekali dari mujahadah, bentuk-bentuk yang telah kita sebutkan, itu sangat diperlukan, khususnya di hari-hari yang akan datang di bulan Ramadan ini. Maka di dalam ayat dikatakan, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Barang siapa yang bermujahadah, dia bermujahadah untuk dirinya sendiri. Nah, itu dasarnya. Siapa yang bermujahadah, maka dia melakukan mujahadah untuk dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Idza dakhala al-ashru, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir, syadda mizarah, beliau mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan seluruh malamnya. Wa iqadha ahlahu, dan beliau membangunkan seluruh keluarganya. Jadi 10 malam terakhir itu terlihat dari mujahadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dirinya dengan keluarganya. Dan seluruh malam itu beliau hidupkan. Iya. Malah beliau di 10 malam terakhir melakukan i'tikaf, yaitu berdiam di masjid, tidak di rumah, selama 10 hari. Dan juga istri-istri beliau diizinkan untuk i'tikaf di masjid. Nah, i'tikaf itu adalah sebuah syariat di dalam syariat
di dalam Islam untuk menambah kebaikan bagi kaum muslimin dan muslimat. Hanya saja di masa pandemi ini, ketika dilarang untuk beriktikaf di masjid atau hal yang terkait dengan kebersamaan berkumpul-kumpul banyak manusia, siapa yang sudah punya kebiasaan iktikaf sebelumnya dan di tahun ini dia tidak bisa melakukannya karena udzur, maka apa yang biasanya tercatat dari amalan saleh itu dicatat untuk orang-orang yang berudzur sebagai pahala. Dan di sudut lain, seorang memperbaiki niat. Kalau dia berniat sungguh-sungguh ingin iktikaf, tapi karena memang sekarang di kondisi udzur, maka Allah membalas dia sesuai dengan niatnya. Itu cukup sebagai kebaikan yang sangat besar untuk kita. Dan pernah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa riwayat, beliau keluar setelah sholat Isya mengimami manusia sholat tarawih hingga berlalu sepertiga malam. Kemudian setelah itu di malam yang lainnya beliau keluar lagi mengimami manusia hingga berlalu seperdua malam. Dan di malam yang lainnya, di malam yang ketiga, karena Nabi SAW sepanjang yang diberi contoh, itu beliau hanya melakukan 3 kali sholat tarawih bersama kaum muslimin. Beliau tidak melakukannya setiap hari karena khawatir akan diwajibkan terhadap umat. Makanya setelah Nabi meninggal, hukum sunnah sudah tetap, maka sunnah ini pun dihidupkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah yang dijalani oleh kaum muslimin, mereka sholat tarawih setiap malam. Nah, di malam yang ketiga ketika Nabi keluar, beliau keluar setelah sholat Isya, yaitu terus beliau melakukan sholat sampai para sahabat berkata, kita khawatir ketinggalan makan sahur. Coba dibayangkan mereka sholat dari ba'da Isya sampai mendekati sahur. Ini mujahadah yang luar biasa. Iya. Karena di dalam sholat itu mengumpulkan berbagai amalan dan ketaatan. Di dalam sholat, dia sudah sholat, ada dzikirnya, ada doanya, ada membaca Al-Qur'annya, ada ketundukannya kepada Allah, berbagai ibadah yang ada di dalam sholat. Iya. Karena itu kalau dia hidupkan malamnya dengan sholat, itu adalah hal yang luar biasa. Dan dimaklumi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau memperpanjang bacaan, juga memperpanjang ruku, memperpanjang sujud. Dan ini semuanya agar supaya dihidupkan 10 malam terakhir itu dengan ketaatan dan ibadah. Iya. Bagaimana di 10 malam terakhir? Ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini mungkin kita akan bahas tersendiri. Dan di 10 malam terakhir, pada malam-malam secara umum ada waktu mustajabah berdoa. Waktu untuk beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi dari keutamaan-keutamaan. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadits Aisyah riwayat Muslim, kana yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah beliau lakukan di malam-malam yang lainnya. Ini kalau tancap gas, ini dia tancap gas full di 10 malam terakhir. Dari seluruh upayanya, usahanya dilakukan yang paling maksimal di sana. Iya. Karena itu kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Banyak keutamaan di dalamnya. Bulan ini dijadikan akhirnya yang paling utama, melebihi awal dan pertengahannya. Karena itu jangan sampai
kita dilalaikan dari memahami hakikat ini. Karena banyak dari umat Islam, semangat itu cuma di awal saja. Ya, semangat berapi-api, bahkan sangat berkobar sekali di awal Ramadan. Begitu berjalan Ramadan, semangatnya turun. Bahkan mungkin ada di hari-hari yang seperti ini, ya sudah berpikir atau selalu membayangkan kapan ini selesai, kapan Ramadannya selesai. Ya, dan ini adalah suatu kondisi dalam jiwa yang harus ditata dan diperbaiki. Sebab itu bukan jiwa yang mengenal akan keutamaan, bukan jiwa yang mengerti untuk kebaikan dirinya sendiri. Karena itu di ayat dikatakan, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Siapa yang berjihad, yang bermujahadah, maka dia bermujahadah untuk dirinya sendiri. Iya. Dia menjadi orang yang paling taat pun, itu tidak menambah kekuasaan dan keagungan Allah. Dia menjadi orang yang paling fajir, itu tidak mengurangi dari keagungan dan kebesaran Allah. Ya, kalau dia berbuat sesuatu, itu untuk dirinya sendiri. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang beramal salih maka itu untuk dirinya, dan siapa yang berbuat buruk dia sendiri akan menanggungnya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Dan Rabb pun tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Kemudian perhatikan di akhir ayat, innallaha laghaniyun 'anil alamin. Sungguhnya Allah Maha Kaya. Maha Kaya. Maha memiliki segala kecukupan. Semua makhluk bergantung kepadanya. Segala perbendaharaan di langit dan di bumi, semuanya berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kepadanya lah kita bergantung, dan kita adalah orang-orang yang fakir kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak perlu kepada siapapun dari alamin. Alamin, apakah alam jin, alam manusia, alam hewan, alam apapun dari makhluk, Allah tidak perlu kepada seluruh makhluk itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Maka perhatikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berharap taufik kepadanya, dan jangan merasa seseorang itu sudah banyak melakukan ketaatan, sudah banyak melakukan kebaikan. Iya, sebab kebaikan-kebaikan itu, sebanyak apapun yang kita lakukan, itu belumlah menjadi jaminan kita diridhai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba hendaknya dia selalu menjaga dirinya di atas keimanan kepada Allah, di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan, melakukan kewajiban-kewajibannya di dalam agama, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, sambil dia sempurnakan dengan melaksanakan hal-hal yang disunnahkan, meninggalkan hal-hal yang makruh, agar supaya dia menjadi orang yang paling tinggi derajatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini selalu menghidupkan hati kita dengan keimanan, kehidupan yang terus menerangi hati kita dan menjadikannya bermanfaat untuk kita di kehidupan dunia ini, di alam kubur dan di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat segala musibah dan wabah yang menimpa kita dan memberikan kelapangan sesegera mungkin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan kepada seluruh kita semua, mengampuni dosa-dosa dan kesalahan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam.